Demi masa sungguhnya manusia itu merugi semuanya, lelaki, wanita, ikhwan, akhwat, ya. Semuanya merugi dan tenggelam dalam kerugian. Siapa yang dikecualikan? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haq, yaitu saling bertawasi, saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasi bis sabr, wa tawasau bis sabr, yaitu tawasi bis sabr maksudnya adalah saling mewasiatkan, saling nasihat, menasihati dalam kesabaran. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang kecuali ya saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan tentunya pada pagi hari ini saya ditugaskan sebagai pemberi nasihat. Dan ibu-ibu tugasnya menerima apa? Nasihat. Jadi siapkan dada, siapkan hati untuk menerima nasihat ya. Karena nasihat biasanya pedis ya. Biasanya pedis ya, atau pedas ya bahasa. Ya, kalau oleh karenanya harus siap diri karena saya berusaha menyampaikan nasihat-nasihat yang semoga bermanfaat bagi ibu-ibu di dunia maupun di akhirat. Dan nasihat ini sangat penting terutama di zaman sekarang ini yang tidak kita ragukan fitnah yang luar biasa yang menerjang dan menerpa, menghantam siapapun juga. Tidak peduli menghantam apakah orang awam maupun orang sudah ngaji. Tidak peduli menghantam orang awam pun para dai ya. Oleh karenanya ini nasihat saya harapkan bisa dihayati kemudian diamalkan dan dipraktekkan sedikit demi sedikit sampai menjadi kebiasaan ya. Nasihat yang pertama, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sering berzikir. Sebagaimana dikatakan bahwasanya zikrullah dawa wa zikrun nas da, berzikir kepada Allah adalah obat dan membicarakan manusia adalah penyakit. Perkataan seorang salaf, kalau tidak salah namanya Abdullah bin Aun, zikrullahi dawa, mengingat Allah adalah obat dan mengingat manusia adalah penyakit. Maka kita hidup di zaman yang kita sangat butuh dengan ketenangan, butuh dengan kebahagiaan. Banyak hal yang kita sangka di sekitar kita mendatangkan kebahagiaan ternyata mendatangkan penderitaan dan kegelisahan. Ini tidak disadari oleh banyak wanita. Mereka menganggap itu adalah sumber kebahagiaan, ternyata merupakan sumber kesengsaraan. Kemewahan dunia, berita ini, berita anu ya. Banyak hal ya. Oleh karenanya kita sangat butuh hal-hal yang bisa membuat kita tentram. Dan di antara sebab ketentraman adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang, menjadi tentram. Lihat kita dengar berita betapa banyak orang tidak tentram, gelisah ya. Banyak tangisan, banyak curhatan ya. Ya, mereka tidak ragu-ragu untuk curhat di status ya. Baik di medsos atau di WhatsApp ya, menunjukkan kegelisahan yang mereka alami. Kalau kita mau cek sebabnya ternyata kurang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita jauh dari mengingat Allah, sebesar itulah kesengsaraan saran kita. Lagi di zaman sekarang dengan adanya medsos, kita semakin lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tekankan kepada ibu-ibu untuk banyak berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu faedahnya sangat banyak. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan lebih dari 70 faedah. 70 faedah ya, yang dirasakan oleh seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah tersebut duniawi maupun ukhrawi. Bukan cuma ukhrawi saja, duniawi. Di antaranya adalah kebahagiaan. Di antaranya adalah kebahagiaan. Oleh karenanya, di antara sekian banyak ibadah yang masih Allah tetapkan sampai di hari akhirat adalah ibadah zikir. Di surga enggak ada lagi puasa. Mana ada puasa di surga? Rugi ya. So, di surga enggak ada lagi puasa. Di surga enggak ada lagi misalnya ibadah salat malam. Kita tidak datang riwayat menjelaskan harus salat 5 waktu di surga ya. Tetapi disebutkan di surga ada tetap zikir.
Makanya disebutkan di antara kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga adalah berzikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhamuna at-tasbih wat takbir wat tahlil kama tulhamuna an-nafas. Mereka diberi ilham oleh Allah untuk bertasbih, bertahlil, bertakbir di surga sebagaimana kalian di dunia diilhamkan untuk bernafas. Bagaimana kita bernafas dengan mudahnya, ringannya, dan kita senang dengan nafas tersebut, maka di akhirat kelak para penghuni surga dibuat suka berzikir, bertasbih, bertahlil. Kenapa? Di situ ada kebahagiaan. Di situ ada kebahagiaan, ya. Di situ ada kebahagiaan, ada kenyamanan. Maka orang yang sering berzikir di dunia, maka dia akan bahagia. Sampai Ibnu Taimiyah membuat suatu ibarat yang luar biasa. Dia mengatakan zikir kepada Allah bagi manusia seperti air bagi ikan. Ikan akan sengsara ketika dia dipisahkan dari air. Dia baru bisa nyaman kembali ketika dimasukkan ke dalam air. Kita ini, makanya ibu coba kalau ibu lagi sedih, lagi sengsara, lagi enggak bahagia, lagi gelisah, buka Al-Quran. Zikir banyak. Istighfar zikir, takbir zikir, tahlil zikir, subhanallah zikir. Di antaranya baca Al-Quran. Seluruh kita punya wirdul yaumi, yaitu wirid harian. Ya, Rasulullah menganjurkan kita punya wirid harian, terutama di malam hari. Untuk di antara wirid harian tersebut, baca Al-Quran. Kalau bukan baca Al-Quran, salat malam, terserah. Bisa gabungkan dua-duanya, baca Al-Quran sambil salat malam lebih indah. Tapi kalau tidak mampu, ya salah satunya atau gabungkan dua-duanya, ya. Nah, ini yang mungkin kalau teori sudah sering ibu-ibu dengar, ya. Bosnya zikir tuh bikin tenteram, bikin tenang. Tapi saya ingin ibu-ibu apa? Praktekkan. Karena secara duniawi kita pun mendapatkan kebahagiaan. Bahkan di antara faedah duniawi orang yang berzikir, dia diberi kekuatan fisik, bukan cuma kekuatan hati. Dan ini secara logika benar, karena ketika seorang berzikir, hatinya menjadi kuat. Ketika hatinya menjadi kuat, mempengaruhi kekuatan fisiknya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, Ad-Da' wad Dawa, bagaimana kaum muslimin ketika berperang melawan musuh Romawi dan Persia, terutama Romawi, kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Kemudian peralatan perang juga cuma sedikit. Musuh mungkin 2 kali lipat, minimal 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Dengan fisik mereka yang lebih besar-besar, orang Eropa lebih besar-besar daripada orang Arab secara fisik. Kemudian kekuatan alat perang lebih hebat. Tapi kenapa kaum muslimin bisa menang? Di antaranya karena kekuatan apa? Hati mempengaruhi kekuatan fisik. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran. Wahai orang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, tegarlah wadhkurullaha, dan jangan lupa ingat berzikir kepada Allah. Berarti zikir kepada Allah kunci sukses dalam peperangan. Kenapa? Mendatangkan apa? Kekuatan. Karena kekuatan hati punya pengaruh terhadap apa? Fisik. Demikian kita lihat secara medis juga demikian, ya. Bukankah orang kalau dia down hatinya, fisiknya melemah enggak? Melemah. Buktinya pas corona banyak yang banyak pikiran mudah meninggal. Kenapa? Dia tidak imunnya jadi jatuh ketika hatinya lemah. Makanya ketika Aisyah didatangi oleh Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, suaminya Ali bin Abi Thalib, dan mereka hidup dengan kesederhanaan sampai Fatimah akhirnya bekerja keras, ya, sampai tangannya kapalan, ya, karena saking dia sering menggiling alat penggiling gandum, ya, dan itu berat, ya, dia yang giling. Akhirnya ketika dia mendengar Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah, dan di antara ghanimah ada sabaya, yaitu ada budak-budak wanita, maka dia minta kepada Nabi agar diberikan satu jadi pembantu. Kebetulan dia datang ke Aisyah, qadarullah Rasulullah SAW lagi tidak di rumah. Akhirnya dia pulang, Aisyah radhiyallahu anha kabarkan, ya Rasulullah, tadi putrimu begini. Akhirnya Rasulullah SAW pun datang menyampaikan kepada Fatimah. Ternyata Rasulullah SAW tidak kasih pembantu kepada Fatimah. Rasulullah SAW mengutamakan para sahabat ashabus suffah yang tinggal di suffah di belakang masjid dalam kondisi kelaparan, mending budaknya dijual, yang hartanya diberikan kepada mereka orang-orang miskin. Rasulullah lebih mendahulukan orang-orang miskin daripada putrinya sendiri. Tapi Nabi kasih solusi. Kata Rasulullah SAW kepada Fatimah dan Ali, ya, sebelum kalian tidur, tusabbihina, hendaknya kalian bertasbih
33 kali. Kata Rasulullah SAW, ala adullukuma bima huwa khairun min khadim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua tentang perkara yang lebih baik daripada pembantu? Apa yang lebih baik dari pembantu? Rasulullah suruh berzikir, tasbih 33 kali sebelum tidur, tahlil 33 kali, alhamdulillah, tahmadinallah, alhamdulillah, tahmid 33 kali sebelum tidur, dan takbir 34 kali sebelum tidur. Ini lebih baik daripada pembantu. Kata para ulama, siapa yang melakukan ini, dia bangun nanti dalam kondisi segar. Dan coba ibu praktekkan, ibu lagi lemah, lagi capek, lagi baca zikir ini, insya Allah kuat besok beraktivitas. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir itu dia memberi bukan cuma kekuatan hati, tapi juga kekuatan apa? Fisik. Karena secara medis, hati yang kuat, hati yang tentram, hati yang tawakal kepada Allah membuat fisiknya menjadi apa? Kuat. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Secara medis maupun secara syar'i. Maka ibu-ibu, kenapa ibu-ibu ini terlalu manja? Karena kurang berzikir, kurang apa? Berzikir. Terlalu lebay, bukan terlalu lebay, terlalu baper, ya, terlalu apa? Baper. Terlalu baper kenapa? Karena kurang berzikir. Kurang terlalu baper. Coba kalau ibu sering berzikir, gimana enggak terlalu baper? Tiap hari nonton berita, tiap hari ikut berita artis, artis inilah, artis anulah, ikut beritanya. Artis ini suaminya matilah, artis ini jadi janda lah, artis ini kawin lah, artis ini anulah, ikut berita semua. Gimana enggak jadi baper orang? Tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harap ini kajian saya biar enggak sia-sia, nanti pulang mulai berzikir. Insyaallah ibu-ibu. Insyaallah aja lemas, menunjukkan tidak niat. Insyaallah ibu-ibu. Insyaallah. Jadi ini di antara sebab utama kebahagiaan, banyak berzikir kepada Allah. Dan zikir-zikir kita umum, zikir pagi petang jangan lupa ya. Baca Quran target setiap hari. Saya tidak usah suruh 1 juz, mungkin berat. Sedikit-sedikit yang penting baca. Apalagi duduk baca terjemahnya, dengar tafsirnya. Ada sekarang Quran Tadabbur, kan ada program saya, aplikasi gratis. Gratis saja tidak di-download, gimana kalau bayar? Tinggal download, dengar ini satu ayat dinikmati itu nambah kebahagiaan. Apa kata Rasulullah SAW? Apa namanya? Al-baqiyatus salihat, ya. Yang lebih dicintai oleh Allah lebih cintai oleh Nabi SAW mimma talat alaihi syams. Ini empat zikir yang lebih Nabi sukai daripada dunia dan seisinya, dari apa yang matahari terbit di atasnya. Matahari terbit di atas bumi ini lebih dicintai daripada dunia dan seisinya. Al-baqiyatus shalah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa susahnya kita bilang gitu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika berjalan, ketika lagi bengong, ketika naik kendaraan, ya, ketika lagi ngantri sesuatu. Kita ini masalahnya sedikit-sedikit ngisi waktu dengan nonton Facebook, ngisi waktu dengan nonton berita selebriti. Terkadang nonton berita ustadz yang seperti selebriti juga, repot. Jadi akhirnya selebriti syar'i katanya, repot. Habis waktu. Terus gimana mau bahagia? Kita renungkan diri kita masing-masingnya. Demi Allah, siapa yang suka berzikir, dia akan bahagia. Siapa yang meninggalkan zikir, dia seperti ikan yang terlepas dari apa? Air. Kalau sudah biasa, dia kehilangan kebahagiaan tersebut. Cuma kita kadang-kadang ikut hawa nafsu, pingin tahu ini, pingin tahu anu. Jadi jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir rutin yang bisa kita lakukan, zikir pagi, petang, ya. Susahnya apa susahnya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, ya, maka diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya seperti banyak buih di lautan. Apa susahnya? Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah sampai 100 kali. Sambil kita hayati maknanya. Subhanallah maksudnya maha suci Engkau ya Allah dari segala yang mereka sifatkan. Mereka bilang kau punya anak, kau tidak punya anak. Mereka menyembah selain Engkau, sungguhnya kau tidak berhak disembah kecuali Engkau, kecuali dirimu. Mereka suudzon kepadamu, Engkau maha suci, tidak pantas untuk disuudzoni.
Mereka menyangka engkau ciptakan makhluk tanpa dibangkitkan untuk diadili. Maha suci engkau ya Allah. Banyak tuduhan-tuduhan buruk kepada Allah. Kita tepis dengan mengatakan subhanallah. Wa bihamdihi, maha terpuji. Engkau dipuji dengan segala kenikmatanmu, engkau dipuji dengan segala keputusanmu. Dan banyak. Ini harus belajar sehingga ketika kita berzikir, zikir yang berkualitas. Zikir berkualitas. Siapa yang baca la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir 100 kali, maka akan dihapuskan ya. Seperti dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 orang budak. Dan kalau kita memerdekakan budak itu, setiap anggota tubuh yang kita merdekakan dari budak, anggota tubuh kita juga dimerdekakan dari neraka jahanam. Apalagi 10 orang budak. Dapat 100 kebaikan, dapat dihapuskan 100 keburukan. Dan akan menjadi penjaga dia sampai sore hari kalau dia baca di pagi hari. Banyak. Apa kata Rasulullah SAW? Kalimatani habibatani ilar rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani al lisani. 2 kalimat yang mudah di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Di lisan mudah, ringan, tapi timbangan berat dan dicintai oleh Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Apa susahnya? Kita ulang-ulang. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Subhanallah bihamdi. Ya. Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada girasil jannah? Kata girasil jannah itu tanaman di surga. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Diberi tanaman di surga. Semakin banyak, semakin tanaman banyak ditanam buat kita di surga. Ini banyak sekali. Kata Nabi SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan la alhamdulillah memenuhi timbangan. Artinya pahalanya besar. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ibadah yang ringan pahalanya besar, namun ditinggalkan oleh banyak orang adalah zikir. Ibadah ringan pahalanya besar, namun tidak semua orang diberi taufik untuk berzikir. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah tersebut, itu ibadah zikir. Maka ini kelihatannya sepele ibu-ibu, tapi ini adalah senjata kita ya, agar kita tentram, agar kita kuat beraktivitas, agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibu-ibu, nasihat yang kedua. Ibu-ibu berusaha setiap aktivitas niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau aktivitas ukhrawi seperti salat, insyaallah kita niat karena Allah ya. Tapi yang saya fokuskan terutama aktivitas duniawi yang terkadang kita tidak terbetik untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya karena Allah, maka terasa ringan. Kalau semuanya karena Allah, maka semuanya terasa ringan. Karena semua karena Engkau ya Rabb. Apapun yang berat karena Engkau ya Allah, maka akan terasa ringan. Dan ibu-ibu dalam hidup ini tugasnya berat ya. Ngurus anak-anak itu beratnya luar biasa. Dari kecil sampai besar diurusin terus. Ngurus suami juga beratnya luar biasa. Lebih berat daripada ngurus anak. Katanya begitu, wallahu alam ya. Dari sejak menikah sampai mati ngurusnya apa? Berat. Banyak maunya lah, ngomel lah, macam-macam. Ini kalau enggak karena Allah, beratnya luar biasa. Menyambung silaturahmi bukan perkara yang mudah. Ujiannya berat. Sana baper, sini baper ya. Kemudian mudah tersinggung, inilah macam-macam lah. Perlu waktu, perlu biaya untuk menyambung silaturahmi, perlu perjuangan. Ini kalau bukan karena Allah, berat. Pertemanan pun demikian. Ibu-ibu ini pertemanan sering baper ya. Marah sedikit, sudah pisah selama-lamanya. Tadinya dekat banget. Tidak ada kayaknya 2 sahabat yang paling bahagia kecuali mereka berdua. Kemudian berubah jadi musuh buyut-buyutan, cari-cari kesalahan. Berarti berteman bukan karena Allah. Tapi kalau berteman karena Allah, semuanya karena Allah mudah. Salah kita maafkan, kita beri uzur, tidak ada yang sempurna, mudah. Bertetangga juga butuh karena Allah. Bikin makanan kirim ke tetangga, tetangga ngomel-ngomel kita sabar. Jadi banyak hal yang ibu-ibu harus niatkan karena Allah supaya ibu sabar. Dan pahalanya mengalir terus. Ya, mengalir terus. Saya dulu sampai enggak percaya, ada istilahnya dibilang apa ya? Ibu-ibu yang marah sama anaknya sampai dicubitin, namanya baby apa namanya? Baby apa? Bulus, baby bulus apa? Baby apa? Baby blues. Maksudnya apa itu blues itu? Bahasa apa itu? Bahasa Inggris. Apa artinya blues? Hah? Blues itu artinya apa? Apa Ibu?
Depresi. Ibu maksudnya itu baby stress gitu maksudnya. Ibu stres ya. Baby blues artinya ibu stres kan, betul. Secara singkatnya, ibu yang stres. Saya dulu nggak duga ternyata ada istilah itu. Ada ibu-ibu jengkel sama anaknya kemudian apa? Dicubitin dia. Ini ibu stres berarti. Harusnya anak disayangi malah dicubitin. Ibu stres. Kenapa? Karena bukan karena Allah. Dia pikir dia punya anak yang penting saya mau senang, anaknya ternyata tidak menyenangkan. Dia jengkel. Dan kita ngurus anak itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau anak ternyata cacat, kalau ternyata punya kekurangan? Baby blues super kalau begitu. Enggak. Maka banyak hal yang harus karena Allah. Kalau enggak karena Allah enggak bisa. Enggak bisa. Ibu sangka ngurus suami gampang, susah. Saya juga tahu susahnya kayak apa. Maksudnya suami itu harus ngerti, harus gini. Belum kalau suaminya macam-macam mau tambah susah lagi. Maka semuanya harus karena Allah. Latih diri saya, ini karena Allah. Ibu mau bikin kue buat tetangga karena Allah. Niatkan ngurus anak-anak karena Allah. Setiap yang kita lakukan karena Allah, pahala mengalir ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali jika diniatkan karena Allah. Kalau diniatkan bukan karena Allah atau sekedar melakukan aktivitas harian, rutinitas harian tanpa meniatkan karena Allah, maka tidak berpahala ibu-ibu. Dan ibu pasti akan merasa berat. Coba ketika seorang anak dia berbakti sama orang tuanya karena Allah, ibunya ngomel, bapaknya dia sabar karena ini saya dapat pahala besar. Dia harus mencebok ibunya, dia harus menuruti ini, banyak berat, tapi dia karena apa? Karena Allah. Sehingga semuanya bisa dia lakukan. Dia akan diberi kekuatan oleh Allah karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi latih diri kita untuk terbiasa. Kita mau apa saja, mau berteman ingat karena Allah. Saya berteman sama dia ingat, ini benar teman dia kenapa nih? Karena ada duit dia atau tidak? Jangan-jangan kita berteman karena ada duitnya. Atau saya berteman karena dia kenapa? Pengin terkenal. Kenapa? Dia artis, terkenal, pengin terkenal sama dia. Buat apa seperti itu? Saya berteman karena Allah. Kalau enggak, ya enggak. Kalau bukan karena Allah, enggak usah berteman, buang-buang waktu. Jadi kita berteman, kita bakalan kontak, kita bakalan whatsappan, kita bakalan pertemuan. Kalau semua karena bukan karena Allah, hanya buang-buang energi. Dan ujungnya pasti tidak indah. Ujungnya pasti tidak indah. Pasti tidak indah. Tapi kalau karena Allah, kita saling pengertian. Ya, sabar, ada kekurangannya ya. Karena saya bilang tadi, banyak hal di dunia ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan banyak hal. Karena itulah tabiat atau sifat dari dunia. Yang semuanya sesuai dengan keinginan kita cuma di surga. Allah menjadikan kehidupan ini tidak sesuai dengan keinginan kita agar kita selalu rindu dengan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Di mana itu? Di surga. Terkadang anak tidak sesuai dengan harapan, terkadang suami tidak sesuai dengan apa? Harapan. Suami pun terkadang tidak sesuai dengan istri, tidak sesuai dengan apa? Harapan. Teman ternyata di luar ekspektasi. Parah ternyata. Banyak hal di luar ekspektasi, tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Oleh karenanya lakukan semua karena Allah. Jadi sekarang mulai kita terapkan hal tersebut. Ada tetangga yang misalnya lagi meninggal, kita ngelayat karena Allah nggak saya ngelayat, atau karena nggak enak dibilang orang, apa kata orang, kenapa kok tidak datang. Itu semua tidak benar niat seperti itu. Itu niat seperti itu tidak dapat pahala. Hanya sekedar sosial aja, bersosial tapi tanpa pahala. Makanya ada seorang salaf ketika diajak, "Ala tahdurul janazah? Tidakkah kau melayat janazah?" Kata dia, "Makanakum, stop dulu, hatta uhdhiran niat, sampai saya hadirkan niatku." Setelah dia hadirkan niat karena Allah, kata dia, "Ayo kita jalan." Ini perlu latihan sehingga kita demi Allah hidup jadi berkah. Kita mau ngapa-ngapain bersifat sama kakak, sama adik, sama tante karena Allah. Dan Allah bermuamalah dengan kita, muamalah hati. Allah tahu isi hati kita. Kata Allah, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh apa? Dada. Nah, jadi hati ini apa ya? Alimun bidzati sudur. Allah mengetahui apa yang disimpan oleh dada. Allah ngerti. Kita niatkan Allah butuh sedetik aja, tapi berkah luar biasa. Karena ini orang melakukan perbuatan tersebut karena aku. Allah tahu. Maka ibu-ibu biar enggak terlalu baperan ya, maka sering berniat karena apa? Allah, sabar, sehingga kita bisa kuat, sabar, dan pahala terus
mengalir. Pahala terus mengalir. Baik. Ini yang keberapa tadi? Dua. Yang ketiga, ibu-ibu, jangan lupa menjaga busana muslimah, ya, tetap berpenampilan islami. Karena kita tahu wanita suka dengan keindahan. Keindahan ada aturannya, ya. Jangan sampai kita melampaui batas keindahan tersebut sehingga nanti akhirnya melanggar syariat, ya. Maka berjilbablah sesuai dengan syar'i. Maka di antara perkataan indah, sebagian ulama mengatakan laki-laki kalau keluar rumah dia tidak dapat pahala, biasa aja. Tapi perempuan keluar rumah dia dapat pahala. Kenapa? Dia menjaga pakaian apa? Islami. Karena Allah perintahkan dia ketika keluar rumah berbusana apa? Islami. Sehingga setiap dia keluar rumah dia menjalankan perintah Allah. Laki-laki kan enggak, biasa-biasa aja, enggak ada perintah khusus jagalah. Karena yang perlu menutup aurat adalah perempuan. Perempuan yang memang tubuhnya menjadi bahan oleh syaitan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasyarafah syaitan." Sungguhnya wanita adalah aurat, kalau dia keluar maka syaitan mengintai. Kenapa? Untuk dijadikan bahan untuk menjerat para kaum lelaki. Ya. Syaitan bisa menjadikan bahan dari segalanya, dari wajahnya, dari tangannya, dari kakinya, dari lenggak-lenggok jalannya, semuanya, dari lembutnya pembicaraan, semua dijadikan bahan oleh syaitan. Maka ketika wanita keluar menutup aurat syar'i dapat pahala, dan ini tidak didapat oleh para lelaki. Maka ibu-ibu ketika keluar rumah niatkan untuk mendapatkan pahala, ya. Oleh karenanya seorang wanita tidak boleh bertabarruj, tidak boleh berhias-hias ketika keluar rumah. Baik, apa itu busana muslimah? Busana muslimah intinya memenuhi dua syarat. Pertama, pakaiannya adalah menutup aurat. Yang kedua, tidak menarik perhatian. Itu aja. Menutup aurat, yang kedua tidak menarik perhatian. Tambah lagi yang ketiga, tidak berhias, tidak berhias. Ini. Tapi yang pertama menutup aurat maksudnya apa? Agak longgar. Menutup aurat maksudnya agak longgar. Yang kedua, semua auratnya tertutup. Yang ketiga, tentu tidak sempit, ya. Tidak sempit. Karena kalau tertutup aurat tapi sempit sama saja, ya. Jadi tidak boleh sempit, tidak boleh tembus pandang, dan tidak boleh kekecilan. Ulang, intinya itu tiga. Tidak boleh apa? Sempit. Kalau sempit terlihat lekukan tubuh. Kemudian tidak boleh tembus apa? Pandang. Kalau masuk aurat tapi tembus pandang percuma. Yang ketiga tidak boleh kekecilan. Kecilan maksudnya hanya kelihatan betisnya, ada aurat yang terbuka, tidak boleh. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, Allah mengatakan, ya, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Wahai nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah kepada istri-istrimu, ya, kepada putri-putrimu dan kepada kaum muslimat agar menjulurkan jilbab mereka. Kata Allah, dzalika adna ayyurafna. Dengan mereka pakai jilbab maka mereka dikenal sebagai wanita muslimah yang menjaga harga diri mereka. Fala yu'dzain, sehingga mereka tidak diganggu. Jadi fungsi jilbab adalah agar wanita dikenal sebagai wanita yang afifah, yang menjaga diri, yang orang segan untuk mengganggu. Lelaki segan, ini wanita muslimah. Dia pakai bagian muslimah, dia menundukkan pandangan, dia berjalan dengan karismatiknya sehingga tidak diganggu. Kata Allah, fala yu'dzain, agar tidak diganggu. Bukan sebaliknya, pakai jilbab tapi pingin diganggu. Bisa Ustaz wanita pakai jilbab pingin? Bisa. Pakai jilbab tapi jilbabnya warna-warni, terlalu banyak warnanya, maksudnya merah, kuning, hijau di langit yang biru, jadi banyak semuanya. Atau pakai jilbab tapi ada bunganya besar di sini, atau pakai jilbab kemudian cadarnya terbang-terbang begini misalnya. Itu semua orang pengen lihat, justru pakai suatu pakaian yang menarik perhatian orang. Harusnya jilbab itu fungsinya untuk menjaga wanita sehingga orang segan mengganggunya, bukan malah menarik apa? Perhatian untuk menggodanya. Maka jika fungsi jilbab berubah, menutup aurat malah semakin menggoda, maka itu fungsi jilbab sudah salah. Sudah salah. Oleh karena jangan bertabarruj. Tabarruj itu berias. Ini ibu harus mulai melatih diri, ya.
Jangan berhias dan berias. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Menetaplah kalian di rumah kalian dan jangan kalian berhias seperti orang-orang jahiliyah dahulu, seperti model tabarruj berhias orang terdahulu dia. Bahkan Allah melarang wanita tua untuk bertabarruj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan, falaisa 'alaihi junahun an yadh'na thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizinah." Wa yasta'fifna khairun lahun, dalam surat An-Nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang sudah tua yang tidak mau lagi menikah 60 udah lebih, maka tidak mengapa mereka melepaskan baju mereka. Maksudnya orang Arab dulu pakai baju dua. Ada baju pertama terus ada baju lagi apa? Kedua. Baju kedua yang di atas ini boleh dilepaskan kata Allah, enggak apa-apa. Sehingga agak terbuka sedikit, artinya tetap rambutnya tertutup, cuma mungkin pundaknya kelihatan dan yang lainnya. Itu cara orang Arab berpakai baju dulu. Tapi kata Allah dengan syarat ghairu mutabarrijatin bizina, tanpa bertabarruj. Bukan sudah nenek tua kemudian apa? Pakai spidol banyak-banyak di mukanya. Ini udah tua mau bertabarruj buat apa? Tidak, spidol itu tidak membuat Anda menjadi lebih muda lagi, enggak. Tetap aja kelihatan apa? Tua. Sudah nenek tua menor, jangan. Saya tadi bilang ini awal kita mau kasih nasihat kan. Maka kalau ibu-ibu tersinggung alhamdulillah. Berarti masuk ke hati ya. Nah ini diantara fenomena yang sudah lama ngaji belum bisa terapkan, ibu-ibu masih bertabarruj. Tabarruj apa? Pakai ini semua banyak ini minor semua ini jidat, semua sini, semua itu, sampai doer semua itu. Kalau diantara ibu-ibu tidak apa-apa, diantara ibu silakan. Apalagi depan suami sangat dianjurkan. Tapi yang jadi masalah ibu keluar dilihat laki lain. Mohon maaf ya ibu-ibu yang tersinggung ya. Tersinggunglah silakan, enggak apa-apa. Ini ibu-ibu kita kan, maksud saya gini, kita ini ngaji udah lama, harus ada progres. Dikit-dikit lah. Yang pakai cadar alhamdulillah. Kita tahu khilaf di kalangan para ulama tentang apa? Cadar. Dia mengatakan cadar tidak wajib silakan, tapi jangan bertabarruj. Kalau di depan laki yang ajnabi, jangan bertabarruj. Nah. Jadi biasa-biasa aja, agar ibu-ibu keluar rumah pahala terus mengalir, argo pahala jalan terus, yang tidak didapatkan oleh para lelaki. Karena ibu-ibu ada perintah khusus ketika keluar rumah, memakai jilbab yang syar'i. Dari sini ibu-ibu, di antara bentuk tabarruj adalah pamer wajah ketika di medsos. Di medsos dipajang wajahnya lagi senyum gitu, senyum. Pamer. Benar ada yang mengatakan wajah bukan aurat, tapi bukan menghiasinya untuk lelaki lain tidak boleh. Tanya ulama mana ulama boleh. Ulama mana yang bolehkan kalau berhias-hias untuk dilihat oleh lelaki lain? Pasti tidak boleh. Karena salah satu bentuk dari apa? Tabarruj. Kalau pakai cadar aman, selesai. Maksud saya yang wajar aja pakai, kalau bedak pun untuk supaya tidak apa berminyak atau tidak matahari tidak ini. Kalau harus pakai leaven pun leaven yang biasa aja supaya tidak kering misalnya. Bukan kemudian yang bikin apa macam-macam ya. Merah mungkin merah ya. Pokoknya jangan berhias lah. Ini udah pakai ini leavennya ungu, wah repot. Gimana lagi nggak lihat kemudian memble lihatnya. Leavennya warna apa? Ungu. Warna merah darah, repot. Jadi karena saya sayang sama ibu-ibu, udahlah ibu-ibu, udahlah kita ini hidup pada tua-tua juga ya, sudah aja udahlah. Mungkin baru-baru ngaji, ya sudahlah baru ngaji kita kasih uzur, baru ngaji, belum bisa meninggalkan kebiasaan dia karena di Indonesia gitu kan memang sulit. Karena memang sejak kecil kita sudah sering begitu, sejak kecil sudah berhias. Udah tua-tua ibu-ibu. Udah 50-an itu udah tua ibu-ibu, jangan merasa muda lagi ya. 50 sudahlah. Bagaimana udah mulai progres hidup ini menjadi lebih baik. Saya pikir saya keluar rumah, pahala terus apa? Mengalir. Gimana caranya? Saya berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Yang jilbab yang syar'i. Tapi kalau kita masih berhias, akhirnya kita tidak sempurna. Khawatirnya kita berdosa. Ustaz sudah tradisi, jangan ikut tradisi yang tidak baik, kita modif jadi lebih baik.
Kalau tidak kita yang mulai, siapa yang mau mulai? Ya. Kita mulai. Maksudnya kalau ketemu dengan selain suami, ya kita biasa-biasa aja. Biasa aja. Pakai bedak yang tipis yang sebenarnya tidak jadi minyakan gampangannya kan. Ya, supaya menjaga mungkin terik matahari tidak membakar misalnya. Itu bolehlah. Ya, itu boleh. Yang penting bukan berhias dan berhias, karena kita berhias dan berhias hanya untuk siapa? Suami. Taib. Jadi menjaga busana muslimah. Ingat tadi busana muslimah pertama apa? Pertama menutup aurat. Menutup aurat itu tidak boleh kekecilan, tidak boleh tembus pandang, tidak boleh apa? Tidak boleh sempit ya. Yang kedua, tidak menarik perhatian. Warna apa aja boleh. Karena tidak ada syariat harus hitam, tidak ada. Warna apa saja boleh, yang penting wajar. Yang penting apa? Wajar. Saya tahu ibu-ibu suka dengan fashion, suka dengan mode, tetapi keindahan ada aturannya. Di antara yang dilarang adalah terlalu indah sehingga menarik apa? Perhatian. Ini namanya pakaian syuhrah dalam syariat. Pakaian syuhrah adalah pakaian terlalu indah yang menarik perhatian, atau pakaian terlalu jelek juga menarik apa? Perhatian. Itu namanya syuhrah. Dan Rasulullah bersabda, "Man labisa fid dunya libasa syuhrah, albasahullahu yaumal qiyamah libasal madhammah." Siapa di dunia pakai pakaian ketenaran, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian kehinaan pada hari kiamat. Yang ketiga, tidak boleh apa? Bertabarruj. Tidak boleh bertabarruj. Baik. Yang berikutnya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu bisa berusaha menjadi daiyah, menjadi pendakwah, baik. Tapi dakwah ini maksudnya bukan jadi ustazah, bukan ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala seperti orang yang mengerjakannya. Rasulullah SAW juga bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguhnya dengan sebab engkau Allah berikan hidayah kepada seorang lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah, yaitu harta yang luar biasa di zaman tersebut. Maksud saya, seorang wanita tidak hanya mencukupkan dirinya untuk menuntut ilmu, dia harus menuntut ilmu. Ibu-ibu harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang bertahap, yang membuat iman ibu semakin kuat. Jadi jangan fenomena menuntut ilmu yang menyenangkan aja, yang enak dengarnya santai. Enggak, menuntut ilmu bukan cuma kita buat senang-senang. Kita belajar ya. Belajar memahami fikih, belajar memahami akidah, belajar ngaji supaya kita ngaji bertahun-tahun. Ini ada progresnya. Ini enggak saya mau ustadz yang senang-senang aja, yang tidak ada pembahasan. Semua kita ada bagian akhlak ada bagian akidah ada bagian fikih ada. Kita bukan belajar sesuai yang kita senang-senang aja, sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita, kita butuh fikih, butuh akidah membuat kita tegar sehingga agama kita semakin apa? Baik. Butuh kita untuk zuhud kepada dunia, butuh ilmu. Kalau kita mau ngaji, terkadang sebagian pembahasan yang menyenangkan aja kita enggak zuhud akhirnya. Ini tambah ngaji semakin duniawi. Ada orang seperti itu enggak? Ada. Rupanya sang ustadz membuat dia semakin duniawi. Ini salah ngaji seperti ini. Ngaji kok semakin apa? Duniawi. Jangan. Jadi kita ngaji itu, kita ngaji yang kita butuhkan. Banyak ilmu adab, ilmu akidah terutama, ilmu fikih, ilmu sirah, agar kita lengkap, komprehensif dalam mengaji, sehingga kita punya pembinaan ilmu progresif jelas. Setahun depan saya ilmu semakin bertambah. Tahun depan lagi ada ilmu tafsir saya dengar sebagian. Tapi jangan ngaji-ngaji terus suami tidak diperhatikan, itu salah ya. Ngaji sehari 3 kali, kemudian kapan suami diperhatikan? Ya artinya meskipun ngaji sehari sekali, meskipun tidak hadir mungkin lewat YouTube dan yang lainnya, tapi konsen ketika ngaji. Jadi waktu kita berkualitas ya. Quality time. Jadi benar-benar berkualitas, kita ngaji, catat, kita ngerti dan kita berdoa, ya Allah mudahkan saya pahami dan mudahkan saya untuk mengamalkan. Itu ada dampaknya nanti. Nah, kalau kita sudah mulai memahami, kita mulai mendakwahkan. Mendakwahkan maksudnya apa? Anak-anak kita jadi ustazah bagi anak-anak. Ayo nak, gini, ada nasihat nak, dunia ini cuma sementara nak, misalnya. Tapi mama HP-nya begitu. Oh iya, ini mama, kamu.
Mulai kita dakwai. Nak, kalau beli yang perlu-perlu aja, nanti hisapnya panjang, nak. Oh gitu mah ya. Iya. Terus mama, tasnya ini hadiah. Jadi mulai kita mulai dakwai, karena kita dakwai suami, sayang kayaknya begini, abi kayaknya begini. Kita mulai seringkup kita, semampu kita. Bisa jadi satu kalimat, kata yang keluar dari hati bisa merubah kehidupan seseorang. Benar ini? Satu kata yang keluar bisa merubah kehidupan seseorang. Saya ketemu beberapa orang datang kepada saya, Ustadz, saya pernah dengar ceramah antum begini, merubah kehidupan saya. Merubah kehidupan saya nggak duga ya, saya asal ngobrol aja, namanya Ustadz kan. Tapi dia dengar, saya merubah kehidupan dia, merubah pola hidup dia. Satu kata-kata, kita mungkin satu kata-kata keluar dari hati kepada anak bisa merubah pola berpikir dia. Maka kita berusaha menjadi daiyah. Selain untuk ilmu, kita berusaha mendakwahkan. Dan kita berdakwah itu sebenarnya kita mendakwai diri kita sendiri. Kalau kita bilang sama orang, dunia cuma sementara. Nah, kita juga mengingatkan diri kita sebenarnya. Kita bilang jangan terlalu banyak macam-macam, nanti hisapnya panjang. Kan kita juga apa? Ya. Jadi kita tanpa secara tidak langsung kita mendakwai diri kita sebelum mendakwai orang lain. Jadi ibu berusaha menjadi apa? Daiyah. Kepada kerabat, kepada kakak adik, pelan-pelan masukin nilai agama. Pelan-pelan kita dakwah melalui perkataan maupun secara fisik. Dengan sikap kita yang baik, kita datang, kita bantu, kita ada empati sama orang-orang sekitar kita. Jadi berusaha dakwah jadi dai dengan lisan maupun dengan perbuatan. Niatkan itu. Karena kalau ada yang dapat hidayah, kita juga dapat apa? Pahala. Terkadang kita bicara sama keponakan, anak kita mungkin susah, bicara sama ponakan. Nak sini. Ponakan kita aja bicara, kamu begini. Bisa jadi ponakan juga dengar. Ada kesempatan di depan kita, ada pembantu bibi kita. Bi, kamu sholat dong bi. Kamu udah kerja sini nggak sholat? Kamu kenapa? Kamu kalau sholat kan begini. Nggak apa-apa dakwah bibi. Tidak perlu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Nanti dia takut. Dia takut. Jadi berusaha jadi pendakwah. Dan banyak mau lahan dakwah mau kita dakwai. Jadi dakwah ringan-ringan yang kita semua orang juga ngerti. Cuma mengingatkan. Salat, puasa sunnah, sedekah, berbakti sama orang tua, memaafkan. Banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada suami, anak-anak, kerabat, tetangga, teman-teman. Jadi tapi caranya kita harus nuntut ilmu. Untuk ilmu yang progresif. Ya. Ibu kadang-kadang mau nuntut ilmu yang menyenangkan aja. Yang menyenangkan aja enggak, ilmunya enggak nambah-nambah. Itu aja. Ilmu ini banyak yang harus kita pelajari. Paham Ibu? Terus masih mau tak nasihat? Yang berikutnya Ibu. Ini bagi ibu orang kaya. Kalau yang miskin ya sudahlah, qadarullah. Berusaha melatih diri sejak sekarang mengkonsumsi atau konsumtif pada hal-hal yang perlu saja, belanja yang perlu saja. Kenapa? Karena belanja yang perlu saja maka akan mudah hisab kita pada hari kiamat kelak. Yang buat kita masalah adalah bukan belanja yang perlu, tapi keinginan yang tidak perlu. Ini terutama ibu-ibu membeli sesuatu yang tidak perlu, cuma apa? Keinginan, mau ini mau itu, sebenarnya tidak perlu. Tidak begitu perlu. Tapi kalau perlu kan Allah tanya mudah. Saya ibu beli mobil sudah rusak atau sudah nggak pantas dipakai, sudah sering mogok. Terus beli mobil yang baru, Allah tanya gampang kita jawab, ya Allah ini mobil yang awal sudah apa? Rusak-rusak, sering ke bengkel ngabisin waktu, saya perbaiki, perlu capek, saya beli yang baru supaya saya nyaman untuk beraktivitas. Oke, taib, ada masalah. Tapi mobilnya udah bagus, beli baru. Kenapa? Karena yang kemarin tahun 2023 keluar model baru. 2024 ini agak susah kalau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beli keluaran 2024? Aduh, kenapa ya? Bingung kan? Seperti begini hisab yang kita susah sendiri. Susah sendiri. Karena dan ini menyusahkan diri kita, terutama menyusahkan suami. Karena belanja pakai duit siapa? Suami. Sedikit-sedikit minta baru, sedikit minta baru. Ini sofa kayaknya sudah nggak pas, padahal masih bisa dipakai dan tidak kurang
keindahannya? Ganti yang baru. Ini khorden sudah 2 tahun, ganti yang baru. Masya Allah. Apalagi yang baru sering ibu ganti? Apa? Ya tas, ini ganti lagi yang apa? Baru. Apa? Tas, sepatu semua ganti-ganti baru. Nanti kalau suaminya jengkel ganti istri baru. Jadi mulai sekarang agar kita hidup ini tidak panjang hisapnya dan tidak merepotkan suami, agar kita mulai belajar zuhud, belanjalah yang perlu. Ingatkan saya, Mas, ini kayaknya begitu perlu, enggak urgent. Kalau urgent enggak ada masalah. Mas, kita butuh mobil besar, agak mahal karena kita akan jalan, enggak apa-apa. Kita pingin apa? Safar dengan nyaman. Kalau naik kendaraan umum kayaknya enggak enak, gabung nih ini, anak-anak nanti nangis, ya udah. Enggak apa-apa. Punya uang beli, jangan maksa kalau enggak mampu. Kalau mampu beli. Ya, penting kalau Allah tanya kita bisa jawab, itu maksudnya. Ini ibu kadang sudah punya tas, beli lagi tas kedua, beli lagi tas ketiga. Perlu nggak tas kedua ketiga? Nggak perlu. Mending kalau murahan, ini mahal. Hisapnya nanti hari kiamat susah. Sudah nggak punya duit, paksa beli yang KW, tambah hisapnya tambah double lagi. Udah nipu orang kan, orang nyangka asli, padahal apa? KW. Nipu nggak itu? Yang kedua nanti dituntut sama orang yang produk aslinya, karena mengkawekan barang dia. Repot hisapnya double-double. Belum lagi sombong dengan KW. Sudah KW sombong lagi. Sudah banyak, coba dihisapnya banyak. Kamu beli KW kenapa? Bergaya. Ini kan sombong kan? Yang kedua, nipu orang, disangka asli ternyata apa? Palsu. Yang ketiga, dituntut sama pemilik produk yang asli. Repot nggak hari kiamat? Repot. Mending nggak usah beli, nggak dihisap. Jadi mulai sekarang biasakan juga dalam kehidupan. Bukan kita ngajarin pelit, enggak. Demi Allah saya bukan bermaksud untuk pelit. Tapi ngajari diri kita, mulai dari diri kita, suami kita, anak-anak. Ini saya bicara sama yang punya duit banyak ya. Kalau yang enggak punya duit ya sudahlah. Qanaah. Bersabar dengan apa yang Allah berikan. Itu sumber kebahagiaan. Yang punya duit lebih, jangan mentang-mentang punya duit lebih pengen ini, segala yang keinginan beli. Saya keinginan beli, enggak. Itu nambah hisap. Supaya kalau kita beli yang perlu-perlu aja, yang sisanya kita sedekahkan. Anak-anak juga dilatih, masih perlu enggak? Yang perlu, sudah besar, enggak cukup lagi, beli, enggak ada masalah. Ya. Kita jadi masalah ini terkadang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Karena keinginan. Kemudian di antara nasihat yang disampaikan kepada ibu-ibu ya. Jaga waktu ibu, jaga waktu. Waktu itu adalah, saya sudah punya banyak pengajian tentang waktu. Waktu adalah modal paling berharga bagi seorang yang beriman. Karena seorang dengan ada waktu dia bisa baca Quran, ada waktu dia bisa beramal soleh, dengan waktu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga waktu itu modal paling besar. Kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang. Kalau kita agla minadz zahab, waktu itu lebih berharga daripada emas. Benar, kalau emas hilang, uang hilang kita bisa cari lagi, tapi kalau waktu pergi tidak bakalan kembali. Maka ibu-ibu, hargai umur ibu-ibu. Waktu itu adalah kumpulan, umur kita ini kumpulan dari waktu. Setiap detik adalah bagian dari umur kita, setiap menit adalah bagian dari umur kita. Di Allah kita menyesal nanti terlalu banyak buang waktu. Saya bicara buat dari diri saya pribadi, dan juga buat ibu-ibu tentunya. Jangan sering buang waktu. Di antara hal yang buat kita buang waktu adalah medsos. Kita sering buka medsos ya. Sebisa mungkin kita tidak punya akun di medsos. Sebisa mungkin tidak punya akun di medsos, maka itu lebih bahagia. Jangan sampai satu orang Facebook akunnya 3. Waduh, buat apa akunnya 3? Sebisa mungkin tidak punya akun di medsos. Karena kalau kita sudah nonton suatu berita, bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam per hari. Kita buang-buang umur kita pada hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak bilang bahwasanya medsos punya manfaat, ada manfaatnya. Di samping mudaratnya yang begitu banyak, ada manfaatnya. Di samping mudaratnya lebih banyak. Tetapi yang sering kita lihat kadang-kadang tidak
bermanfaat. Seandainya kita gunakan untuk telepon orang tua, untuk ngurusin anak-anak, untuk ngurusin suami, untuk baca Quran, untuk nyambung silaturahmi, untuk ngaji, untuk belajar tajwid, untuk belajar akidah, tentu bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Cuma kita tidak menghargai umur kita. Saya sering sampaikan kisah Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ketika dia melewati sekumpulan orang-orang Arab sedang jagongan, ya, minum kopi, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Kenapa? Dia kekurangan waktu. Waktu dia kurang untuk menulis buku, dia merasa kekurangan waktu. Sebagian ulama kita baca biografi mereka, tidak selesai nulis buku sudah meninggal dunia. Adapun sebagian kita belum selesai film Korea sudah meninggal. Belum khatam sudah meninggal. Maka hati-hati. Waktu jangan kita buang, ibu-ibu. Makanya Allah melarang kita, di antara hal yang buat kita buang-buang waktu, terlalu banyak lihat-lihat. Terlalu banyak lihat-lihat. Namanya kepo kalau bahasa kita. Fudul, kepo, pingin tahu. Pingin lihat ini, pingin lihat itu, pingin lihat ini, pingin lihat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih." Wahai Rasulullah, janganlah engkau panjangkan pandanganmu pada kenikmatan-kenikmatan dunia aku berikan kepada sebagian mereka. Zahratal hayatid dunya, mawar keindahan dunia, linaftinahum fih, karena kami memberi fitnah mereka dengan kenikmatan dunia tersebut. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, sungguhnya rizki dari Rabbmu yaitu akhirat, yaitu surga, lebih baik dan lebih kekal. Rasulullah disebutkan oleh Allah, yaitu, ya Rasulullah, jangan kau panjangan pandanganmu, jangan lihat-lihat. Nah, kita di dunia medsos ini melihat kemewahan, lihat ini, apalagi ibu-ibu yang di browsing tas baru. Aduh, itu kalau suaminya lihat sedih. Duit nggak ada, ngelihatnya tas baru melulu. Ngelihat produk baru, ngelihat ini baru. Jadi ini yang buat waktu kita terbuang dan akhirnya kita berangan-angan. Akhirnya terkadang kita hasad sama orang punya diberi kelebihan karena kita kepo melihat yang tidak perlu. Ini buang-buang umur, ibu-ibu. Maka ibu hati-hati, jangan buang-buang umur. Umur ibu-ibu sudah tinggal sedikit. Ya. Kita hidup cuma 60 sampai 70 tahun rata-rata. Yang lebih dari 70 tahun cuma sedikit, lebih 80 tahun cuma sedikit. Kalaupun sudah 80 tahun, 90 tahun hidup dengan kepayahan. Tidak senyaman ketika masih muda. Kontrol terus ke dokter, harus minum obat ini, minum abu, terkadang harus dipapah oleh orang. Tidak senyaman ketika kita masih muda. Oleh karenanya umur yang ada kita sekarang ini yang masih produktivitas, masih potensinya besar, maka jangan dibuang-buang. Nanti kita menyesal semua pada hari kiamat. Kalau di antara hal yang buat umur kita terbuang, terlalu banyak lihat medsos. Kurangi akun sebisa mungkin. Kurangi akun sebisa mungkin. Demi Allah kita pasti lebih bahagia. Pasti lebih bahagia. Kita kan cari kebahagiaan, ya. Cari kebahagiaan. Kenapa kita tidak bahagia? Terlalu banyak lihat yang tidak perlu. Sehingga umur kita terbuang. Coba kalau ibu saya tanya, gimana kabar tentang artis ini? Oh, ibu bisa cerita. Dia dulu begini, kemudian ini, kemudian itu, kemudian ini, kemudian itu, terkadang begini. Masya Allah, lengkap. Kenapa? Karena pengetahuan tentang dunia artis lengkap pada ibu-ibu. Ini menunjukkan betapa banyak umur yang sudah ibu buang untuk menggeluti tentang artis ini. Gitu tidak? Saya mau tanya sama ibu, coba tentang artis fulana. Ngerti nggak? Mau dicoba ini sekarang? Saya mengerti. Dulu begini, dulu begini, dulu begini, dulu begini, dulu begini, dulu begitu, dulu begini. Subhanallah. Dari hari lahirnya sampai mau mati ibu tahu semua. Berarti apa? Berarti sudah tahu kadar umur yang ibu buang. Tanya, bagaimana sejarah Sofia bintu Huyai? Enggak ada yang tahu. Sofia itu apaan, Ustaz? Itu istri Nabi. Bagaimana kisahnya nggak ada yang tahu. Untuk memberi ukuran sejauh mana umur kita sudah terbuang. Oleh karena ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena yang sering nonton begitu-begitu saya ibu-ibu, ya tidak? Enggak ya? Bapak-bapak juga, cuma ibu lebih banyak. Jadi hemat umur, siapa yang menghargai waktu berarti dia menghargai umurnya. Kalau dia menghargai waktu, dia tidak ingin setiap detik yang lewat sia-sia.
Karena dia tahu setiap waktu yang lewat akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang rubah cara hidup ibu-ibu. Demi Allah, semakin kita menjauhi medsos, kita tidak lagi kecuali seperlunya, kita akan semakin bahagia. Apa bahagia kita pulang ke rumah, papa, ayo baca Quran pak. Sudah itu HP berhentikan, tutup dulu. Baca Quran, papa baca coba. Qul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Apa tajwidnya kayaknya kurang pas. Masya Allah. Kamu belajar? Ya saya belajar pak. Saya tahu ternyata ini begini. Wah, pembicaraan menyenangkan. HP aja kita taruh, kita ngobrol sama istri, bahagia nggak? Kapan bahagia kita hilang? Ketika saya sibuk dengan HP, istri sibuk dengan HP, hilang kebahagiaan langsung. Langsung Allah cabut kebahagiaan. Perampas kebahagiaan medsos. Ketawa dengan orang lain. Di grup ketawa ketiwi, sama suami nggak ketawa. Senyum-senyum, lagi lihat suami orang lucu misalnya, suami sendiri. Jadi ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Hargai umur ibu-ibu, hargai waktu. Mulai sekarang kalau ada teman yang ngajak buang-buang waktu kita, putus pertemanan. Nggak ada, saya teman sama kamu, umur saya habis. Sedikit-sedikit ajak ke mall, sedikit ke mall, udah tahu nggak punya duit. Saya pikir ngajak ke mall dibeliin, ternyata suruh bayar sendirian. Putus. Enggak, maksud saya umur kita habis. Jadi punya teman yang menghabisin umur kita, kita putus. Kita ingin punya teman yang buat kita bisa mengembangkan umur kita pada yang berinvestasi akhirat. Itu yang kita ingin. Umur kita ini investasi akhirat, bukan untuk kita buang-buang. Maka mulai sekarang hargai waktu dan umur ibu-ibu sendiri. Sudah ibu, masih lanjut? Yang berikutnya wasiat paling berat. Taat kepada suami. Tapi karena waktu sudah habis, kita tunda nanti pengajian berikutnya. Sampai sini saja pengajian kita. Karena ini butuh mental yang kuat untuk mendengar nasihat ini. Insyaallah selain waktu kita bahas. Demikian saja ibu-ibu. Semoga yang sedikit tadi bisa kita amalkan dalam keseharian kita.